Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membahas tentang literasi statistik pada masyarakat desa. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Apriliantio Danain dan Willy Firmanti. Kami dari kelas B Penmas 2019. Pada pembahasan kali ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih literasi statistik. Literasi statistik yaitu literasi yang dalam bahasa Inggrisnya literasi, berasal dari bahasa Latin yaitu litera atau huruf, sering diartikan sebagai keaksaraan. Jika dilihat dari makna huruf fiah, literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Literasi statistik adalah kemampuan untuk memahami statistik. Pemahaman ini memang diperlukan oleh masyarakat supaya bisa memahami materi-materi yang dipublikasikan oleh media. Selanjutnya, penalaran statistik diartikan sebagai cara menalar dengan menggunakan idea statistis dan bisa dipahami dari informasi statistis atau Garfield dan Cence 2000. Hal ini meliputi pembuatan interpretasi berdasarkan pada data, representasi data, atau ringkasan statistis data. Bentuk penalaran statistis dapat berupa kombinasi idea tentang data dan kesempatan atau peluang, seperti inferensia dan interpretasi hasil statistis. Pemahaman konsep dari idea-idea penting seperti pemusatan, sebaran, keterkaitan, kemungkinan, acakan, dan sampling merupakan bagian dari bentuk penalaran statistis tersebut. Menurut Gall dan Garfield tahun 1997, penalaran statis dan matematis dapat dipandang sebagai dua hal yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pada statistika, data dipandang sebagai bilangan dengan konteks. Konteks ini memotivasi untuk membuat prosedur, dan ini menjadi sumber dari makna dan landasan untuk interpretasi hasil dari aktivitas tersebut. Indeterminasi dari data merupakan karakteristik investigasi statistis yang membedakannya dengan eksplorasi matematis yang mempunyai tingkat presisi lebih tinggi. Selanjutnya, konsep dan prosedur matematis digunakan sebagai bagian dari penyelesaian masalah statistis. Bagaimanapun, keperluan akan akurasi perhitungan diperlukan, dan penggunaan teknologi untuk membantu keadaan tersebut menjadi hal yang wajar, dan intensitasnya meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Selanjutnya, banyak masalah statistis tidak memiliki solusi matematis tunggal. Dimulai dengan pertanyaan dan hasilnya berupa pendapat yang didukung oleh temuan dan asumsi-asumsi. Jawaban tersebut perlu dievaluasi dalam kaitannya dengan kualitas penalaran, kesesuaian metode yang diajukan, sifat alami, serta bukti data yang digunakan. Setelah mengerti dan memahami apa itu literasi statistik, saya akan melanjutkan mengenai salah satu contoh, yaitu data statistik angka pernikahan dini di desa-desa Indonesia. Pada tahun 2012, angka perempuan menikah usia 10-14 tahun sebesar 4,2%. Sementara perempuan menikah usia 15-19 tahun sebesar 41,8% menurut survei BKKBN dalam Desianti 2015. Menurut data survei sosial dan ekonomi sosial atau Susenas yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun dari 25%, menikah dalam usia 18 tahun. Artinya,
lebih dari 1/6 anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa, atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya. Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi, tapi prevalensi tersebut juga telah kembali meningkat. Selanjutnya, persentase pernikahan usia muda atau dini di Indonesia meningkat. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis angka 15,66% untuk persentase pernikahan dini di Indonesia pada 2018. Angka tersebut meningkat dari 14,18% pada 2017. Kenaikan persentase pernikahan dini tersebut merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang. Dari catatan BPS, provinsi dengan jumlah presentasi pernikahan muda tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat 20,93% dan Jawa Timur 20,73%. Selanjutnya, sebagai perbandingan, pada 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari Jawa Timur, yaitu 18,44%, dan Kalimantan Selatan 21,53%. Dengan demikian, peningkatan presentasi pernikahan muda pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya. Pada kesempatan itu, BPS juga merilis angka IPM Indonesia pada 2018 yang mencapai 71,39%. Angka ini meningkat 0,58 poin atau tumbuh 0,82% dibandingkan 2017. Meski begitu, angka ini lebih rendah dari target anggaran dan pendapatan belanja negara atau APBN 2018 sebesar 71,5%. BPS menyatakan meningkatnya angka pernikahan muda menjadi salah satu penghambat laju IPM nasional 2018. Selesai sudah pembahasan mengenai apa sih literasi statistik dan data statistik pernikahan dini di desa-desa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.